Assalamualaikum beres, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang kita Q&A lagi, Q&A. Kalau di channel lain kalau Q&A itu ada editan yang kayak gimana gitu ya, yang seru. Tapi ya gimana lagi, atau ini mah ya segini aja. Sekarang saya akan mengulas ada 4 pertanyaan yang paling banyak ditanyakan setidaknya dalam 1 minggu terakhir ini dari para subscriber ya. Di antara pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertama, gimana tanggapan saya tentang Rocky Gerung, karena kemarin memang kita collab ya dalam tanda kutip. Nakal sekali tuh orang. Kemudian yang kedua, ada pertanyaan berikutnya, yaitu apakah Pak Guru Gembul tidak takut dengan membahas isu-isu yang berhubungan dengan para habaib di Indonesia, terutama Habib Bahar bin Smith itu kan ya katanya pengikutnya fanatik dan sebagainya gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dan banyak sekali itu di video-video saya yang itu tuh banyak sekali. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kenapa nggak ada logo close the door di video Guru Gembul, padahal sebelumnya sudah ada di Pak Deddy Kobisa gitu ya. Nah itu ada pertanyaan itu juga banyak sekali, hampir rutin di setiap episode selalu ada pertanyaan yang semacam itu. Kemudian pertanyaan yang keempat yang juga paling banyak ditanyakan itu adalah, Pak Guru Gembul tarifnya berapa? Kalau ngundang Guru Gembul berapa tarifnya? Nah, beberapa pertanyaan itu akan langsung dijawab di Q&A kali ini. Jadi simak videonya sampai tuntas, nggak usah pakai intro. Intro ketang. Ya, intronya udah nggak usah kelamaan lagi. Pertanyaan pertama langsung dijawab ya. Kemarin kan saya ketemu sama Rocky Gerung. Gimana tanggapan saya terkait dengan Pak Rocky Gerung? Ya tentu saja beliau adalah seorang yang sangat kontroversial dan seorang yang pendung ulung gitu. Beliau sangat kaya akan gagasan. Ya tentu saja saya dengan beliau itu punya banyak sekali perbedaan, punya banyak sekali dimensi-dimensi di mana pendapat kami saling berseberangan. Tetapi ya hubungan kami baik, dan kami menjalin hubungan kami secara langsung kemarin itu ketemuan itu juga hubungannya baik. Ya beliau itu adalah seorang yang akademis, seorang yang jago sekali beretorika, seorang yang jago banget untuk memutar-mutar psikologi lawan bicaranya. Jadi kalau gak siap-siap amat, wah itu ngeri ketemu sama beliau itu. Dan kalau siap-siap pun lebih ngeri lagi, karena psikologi kita itu udah terintimidasi sama citra beliau yang suka sekali untuk mendominasi dan menghegemoni pikiran kita. Tapi ya sebenarnya secara garis besar beliau adalah orang yang biasa-biasa aja, orang yang sederhana, orang yang santuy, orang yang kemana-mana juga biasa-biasa aja, dengan mobil yang sangat biasa-biasa aja, baju yang sangat biasa-biasa aja dan sebagainya gitu. Ya, tapi ngomong-ngomong soal itu, ya, ternyata beliau juga respect sama saya. Jadi kemarin itu pas dalam pertemuan, beliau kasih usulan ke saya, nggak tahu itu basa-basi atau enggak, tapi beliau ngasih usulan, pertemuan-pertemuan semacam ini harus kita laksanakan sering-sering. Ayo kita nanti adain, saya nggak apa-apa kalau harus datang ke Bandung dan lain sebagainya gitu. Nah karena itulah maka saya juga terinspirasi, dan jauh-jauh hari sebelum itu sebenarnya saya tuh punya rencana beraya gini. Saya tuh pengen bikin acara-acara semacam seminar, semacam workshop, kemudian saya undang tokoh-tokoh besar gitu, tapi bukan hanya masuk di YouTube, tetapi ketemu dengan orang secara offline langsung gitu. Jadi ada 1000 orang, ada 500 orang yang hadir di situ, kemudian kita ngobrolin bareng-bareng tentang masalah-masalah apa gitu. Jadi kan kalau misalkan di YouTube mah udah biasa gitu, tapi kita ketemuan secara langsung. Nah saya tuh pengennya kayak gitu. Nah diantaranya ini debutnya gitu ya, saya mohon maaf awalnya. Nah tanggal 27 nanti tanggal 27 bulan Mei tahun 2023 ini, beberapa hari setelah sekarang itu saya ngadain seminar nasional yang mengundang banyak sekali tokoh-tokoh terkemuka. Ada di situ ketua PGRI, kemudian ada ahli artificial intelligence, kemudian ada Pak Denny Darko, kemudian ada Pak Menteri tapi yang periode sebelumnya dan sebagainya. Nah itu ada dipertemukan dalam satu tempat di UPI, di JK UPI ya, tanggal 27. Jadi kalau misalkan Baraya mau ikutan, ayo gabung, please gabung ya. Tapi kalau misalkan Baraya nggak mau gabung, karena memang di situ bertarif ya, tarifnya 125.000. Tapi kalau misalkan Baraya tidak mau bergabung, ya udah setidaknya sponsor aja bikin. Jadi ceritanya gini Baraya, sekali lagi ya, saya tuh pengen bikin diskusi-diskusi terbuka gitu, ngundang Pak Rocky Gerung, Pak Renald Kasali, Pak Menteri datang ke sana dan sebagainya gitu. Dan pengennya tuh free, itu terbuka untuk siapapun yang mau ngobrol langsung dengan orang-orang besar itu gitu. Tapi karena saya di sisi lain juga tidak mungkin bisa menzolimi orang-orang yang jadi pembicara nanti, dan tidak mungkin bisa menzolimi para panitia yang tentu saja bekerja keras untuk itu, maka ya saya
pilihannya dua, harus cari sponsor agar bisa memenuhi itu, atau saya harus pasang tarif gitu. Dan untuk yang debut pertama ini, kalau Baraya mau ikut, tapi please ikut ya. Kalau pasang tarif 125.000. Tapi berikutnya saya mohon kalau misalkan Baraya punya produk bisa diajak kerjasama, ya ayo kita gabung gitu sebagai sponsor dan sebagainya. Ya tapi itu ya rencana saya, pikiran saya gitu. Nah tapi balik lagi, hubungan saya dengan Pak Rocky itu ya baik-baik saja. Saya memandang beliau sebagai orang yang memang layak untuk dijadikan bahan pelajaran, tapi tentu saja dalam beberapa aspek kita berseberangan dan saya berani berdebat pada beberapa aspek itu gitu. Ya walaupun tentu saja saya masih belum berpengalaman dan bisa aja diintimidasi juga. Tapi ya apapun itu, ya saya kalaupun beberapa kali saya merasa diintimidasi sama beliau, saya yakinkan bahwa di masa depan saya akan berubah menjadi orang yang lebih layak untuk menjadi bahan pelajaran orang-orang. Sekarang saya belajar dari banyak orang, tetapi bagaimanapun target saya adalah saya menjadi referensi dari banyak orang, dari tokoh-tokoh besar. Amin. Jadi tanggapan saya tentang Pak Rocky Gerung kurang lebih seperti itulah ya, diselingi dengan iklan yang panjang tadi. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, apa Pak Guru Gembul tidak takut digeruduk sama pendukung habaib di Indonesia yang fanatik dan sebagainya? Pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang agak berlebihan dan mengandung stereotip ya. Tapi ya stereotip itu juga muncul bukan gara-gara bukan tanpa alasan gitu. Jadi ada sekelompok habaib di Indonesia yang memiliki pengaruh yang sangat kuat, tetapi pendukung-pendukungnya itu relatif fanatik. Salah satunya adalah yang kita kenal sebagai Pak Habib Bahar bin Smith. Dan kemudian saya kan kemarin bikin videonya gitu ya. Yang pertama itu adalah tentang meragukan nasab beliau, dan yang kedua adalah tentang kritik kenapa beliau suka ngeluarin hadis-hadis palsu gitu. Nah itu nggak takut. Ya sebuah catatan Baraya bahwa kemarin itu Pak Imaduddin Usman, seorang ulama NU dari Banten, yang bikin buku, yang bukunya itu adalah mempertanyakan nasab para habaib di Indonesia yang ditulis oleh Rabitah Alawiyah, itu sekarang diciduk polisi, itu dipolisikan, itu dilaporkan Baraya. Jadi kan beliau itu bikin sebuah buku itu penelitian akademis, dan penelitian akademis itu menjelaskan bahwa para habaib di Indonesia itu nasabnya diragukan dan tidak ada bukti ilmiah bahwa mereka itu tersambung nasabnya sampai ke Nabi Muhammad. Itu ditulis secara akademis gitu. Ya kalau misalkan mau dibantah ya bantah aja, bikin forum besar gitu ya, debat agar kita semua bisa melihatnya gitu. Tapi sayangnya perdebatan semacam itu tidak ada, entah bagaimana ceritanya, entah saya kelewat berita atau apa, tapi malah Pak Imaduddinnya yang dipolisikan gitu. Nah dengan alasan yang seperti itu ya wajar saja banyak orang yang ketakutan. Saya juga jangan-jangan ditangkap atau digeruduk atau apa, dilaporkan semacam itu gitu. Ya saya juga tidak menafik bahwa saya tuh kadang-kadang juga takut, kadang-kadang juga khawatir, kadang-kadang juga resah. Apalagi saya punya anak 2 yang masih kecil-kecil kan, yang besar 5 tahun, yang kecil 2 tahun. Dan pikiran-pikiran semacam itu kadang-kadang juga masuk ke dalam pikiran saya. Tapi saya kan punya ide, saya punya gagasan, saya punya cita-cita, saya punya visi besar di masa depan. Saya pengen mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Saya pengen mengubah agama saya menjadi lebih baik, umat-umatnya gitu ya, bukan agamanya tapi umatnya. Saya pengen berkontribusi terhadap peradaban dunia di masa depan dan sebagainya. Dan karena itu ya rasa takut itu harus dilawan, karena orang yang besar itu bisa nampak dari sebesar apa lawan yang berani dia hadapi gitu. Nah jadi kalau misalkan ya walaupun di sisi lain juga bukan berarti lawan-lawan saya itu selalu salah gitu atau gimana, ya enggak. Cuman maksud saya kalau ditanya apakah saya takut terhadap yang semacam itu, ya kadang-kadang saya juga takut, tapi sekali lagi saya harus hadapi itu. Dan sebenarnya kan kritik saya bukan hanya terhadap para habaib, saya banyak melakukan kritik itu. Pak Rocky Gerung sendiri kan pernah dikritik, dan badan Pak Rocky Gerung itu pernah komplain ya. Pernah komplain sama salah satu dalam tanda kutip ya promotornya ya, ketika saya membuat video yang membandingkan beliau sebagai filosof dengan Pak Renald Kasali sebagai akademisi gitu ya. Beliau komplain ya, tapi nggak apa-apa, maksudnya ya kalau komplain, kalau hubungan mah ya baik-baik aja, karena yang saya serang atau yang saya kritik itu adalah gagasannya. Saya pernah mengkritik PDIP, gagasannya dan tindakannya dan kebijakannya gitu ya. Saya pernah kritik PKS, perilakunya dan sebagainya gitu, bukan orang-orangnya secara pribadi, bukan, atau lembaganya secara khusus juga bukan. Saya pernah mengkritik KPK, saya pernah mengkritik Pak Jokowi sampai berapa episode gitu. Dan lain sebagainya. Ya sekali lagi itu bukan ditujukan untuk pribadi, tapi untuk gagasannya atau untuk apa yang mereka lakukannya gitu. Nah karena itulah maka
ya banyak juga yang balik kritik, dan yang lebih seremnya lagi banyak subscriber yang ketika misalkan ya ada pendukung PKS ngelihat saya bikin video tentang PDIP dan mengkritik PDIP, mereka langsung subscribe gitu. Pas saya mengkritik PKS mereka langsung marah-marah, wah ini tidak objektif lagi, unsubscribe. Banyak lah di channel saya tuh yang hal-hal yang semacam itu. Tapi ini bagian dari dinamika aja, ya biasa-biasa aja lah. Yang intinya adalah saya berharap bahwa orang-orang itu belajar untuk menjadi orang yang objektif, tidak netral ya, bukan netral. Netral itu band zaman dulu. Bukan netral tetapi objektif. Objektif itu adalah melihat sesuai dengan objeknya, bukan melihat secara subjeknya diri kita, yang kita mau seperti ini ya bukan gitu. Makanya Baraya, kalau misalkan di channel ini Baraya selalu setuju dengan pernyataan saya, berarti Baraya tidak objektif. Jadi biasakanlah skeptis, biasakan melihat gagasan, ide, bukan melihat pribadinya gitu. Kalau pribadinya ya siapa juga saya gitu kan. Ya tapi intinya mah gitu, kalau misalkan ditanya soal rasa takut terhadap orang-orang yang saya kritik habis-habisan, ya kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang muncul rasa takut itu. Oke, pertanyaan ketiga, mana sih pertanyaan ketiga? Oh iya. Pertanyaan ketiga adalah kenapa nggak gabung ke Close the Door, Pak Deddy, padahal sempat muncul di sana sampai 4 kali tampil di sana gitu ya, 4 video di sana dan beberapa kali kontak lain gitu. Ya gini Baraya, saya tuh sebenarnya saya juga ini sampaikan ke Pak Deddy gitu ya. Kenapa video saya itu ada episode 1, episode 2, episode 500 sekian, episode 600 sekian dan sebagainya. Kenapa seperti itu? Karena saya tuh terinspirasi sama Ustadz Basalama. Jadi saya tuh dulu diperkenalkan sama Ustadz Basalama di YouTube gitu ya. Lihat orang ini, Ustadz ini adalah yang YouTube-nya paling banyak, yang videonya paling banyak di YouTube. Itu berapa tahun yang lalu gitu ya. Tahun berapa saya lupa, tapi berapa tahun yang lalu. Nah itu YouTube-nya yang paling banyak, 1000 video udah dimasukin ke situ. Tapi ceramahnya, potongan-potongan ceramahnya gitu, bukan beliaunya. Nah saya lihat, padahal saya kan nggak kenal siapa Ustadz Basalamah itu gitu. Dia yang Wahabi, yang apa, saya juga pada waktu itu nggak kenal, nggak apa. Tapi saya, oh ternyata ini. Jadi beliau baru terkenal, baru saya kenal setelah 1000 episode atau 1000 video masuk ke YouTube gitu. Nah jadi saya pikir, saya juga pengen terkenal, saya juga pengen menampilkan ide dan gagasan saya pengen pemikiran saya itu bisa memperbarui pikiran-pikiran orang gitu ya, itu targetnya ya, pikirannya. Tapi saya nggak mau terlalu cepat, saya pengen nurutin kayak Ustadz Basalamah, setelah 1000 video baru terkenal gitu. Saya juga targetnya setelah 1000 video baru terkenal gitu. Kecepatan. Ya syukur dalam hal ini, syukur luar biasa, alhamdulillah gitu. Tapi di sisi lain saya pengen gerak channel saya tuh organik gitu, naiknya tuh ya biasa-biasa aja gitu, nggak langsung twing gitu, nggak terus langsung turun lagi ya, nggak, biasa aja tapi konsisten sampai berapa puluh tahun ke depan, sampai ide-ide saya itu bisa diterima oleh masyarakat. Karena kalau misalkan langsung dadakan, saya yakin masyarakat itu akan menolak ide-ide saya, kan susah sekali kan. Dan bahkan channel saya yang sebenarnya tidak didesain untuk channel kontroversi, sekarang jadi dianggap menjadi salah satu channel paling kontroversial ide-idenya gitu ya. Nah ya makanya pas ketemu sama Pak Deddy kan channelnya udah besar sekali, dan kalau misalkan di endorse dalam tanda kutip sama beliau kan bisa aja channel saya naik gitu. Karena waktu pertama kali ketemu sama Pak Deddy juga channel saya naiknya luar biasa gitu ya. Ya jadi biar gak terlalu cepat, biar apa ya, jadi saya nolak. Jadi Pak Deddy kok bisa dengan semua itikad baiknya mengatakan kepada saya bahwa ide-ide gagasan saya harus diterima sama banyak orang, harus ada corong yang lebih besar agar bisa sampai ke masyarakat gitu. Dan karena itu beliau menawarkan, ayo gabung ke Close the Door gitu. Ya tapi saya dengan alasan yang tadi itu menolaknya. Ya sebenarnya ada beberapa alasan lain tapi tidak usah disebutkan lah ya. Tapi intinya adalah yang seperti itu. Saya pengen ini organik, naiknya gak usah cepet-cepet lah. Yang penting konsisten, dan yang penting saya turut berkontribusi atas perbaikan masyarakat di masa depan gitu. Kalau di masa sekarang mah ya kan susah, perubahan terlalu cepat itu nggak terlalu baik Baraya. Bahkan perubahan terlalu cepat itu kan biasanya menelan banyak korban. Begitu. Itu pertanyaan kenapa saya nggak gabung ke Close the Door gitu ya. Dan memang saya menolak walaupun Pak Deddy sudah beritikat baik untuk itu. Ya sampai sekarang hubungan saya dengan Pak Deddy ya baik-baik aja, biasa-biasa aja, nggak jadi masalah Baraya. Walaupun
saya menduga saya adalah orang pertama yang nolak gitu. Tapi itu mah dugaan saya sih. Itu pertanyaan berikutnya. Kemudian pertanyaan keempat, itu berapa tarif saya kalau saya diundang jadi pembicara gitu. Gini ceritanya Baraya. Nah, ini agak sesuatu yang agak rumit sebenarnya. Jadi sejak awal saya ngobrol sama istri saya bahwa kalau channel ini berkembang saya pasti banyak diundang sama banyak orang, dan karena itu ya tentu saja saya bakal mobile kesana kesini dan sebagainya. Tetapi waktu itu juga saya komitmen untuk nggak pasang tarif gitu ya, kalau dikasih syukur, kalau enggak juga ya nggak apa-apa gitu ya. Dan saya pernah bolak-balik ke Jakarta nggak dikasih apapun gitu ya, tapi nggak apa-apa lah. Awalnya saya tuh memang setuju untuk gak pasang tarif, itu komitmen saya awalnya gitu ya. Nah tapi pas makin besar, nah undangan itu jadi banyak. Nah karena banyak itu jadi mewajibkan saya untuk cari orang yang bisa memanage itu. Akhirnya kan saya tuh punya kelompok diskusi namanya Siraru gitu ya, yang udah ada 1.000 anggota di situ, yang saya coba upayakan agar mereka itu bisa mandiri secara intelektual dan mandiri secara finansial, bisa tuker-tukeran kepentingan ekonomi, bisa tuker-tukeran ide dan gagasan dan lain sebagainya. Itu Siraru channel klub diskusi saya gitu. Nah, dari klub diskusi itu akhirnya ada yang mengajukan diri untuk jadi manajemen gitu. Akhirnya ya saya jadi punya manajemen, dan dari manajemen itu kemudian juga ada pernyataan baru. Saya katakan bahwa di manajemen itu saya nggak akan pasang tarif. Awalnya nggak pasang tarif, dan memang nggak pasang tarif gitu. Tapi kemudian dari situ juga muncul pemberitaan, muncul komplain-komplain dari orang siapa? Dari konten kreator, dari orang yang dianggap selevel sama saya gitu ya, yang terkenalnya sama dengan saya dan sebagainya, yang semacam itu. Nah kalau saya nggak pasang tarif, saya merusak harga pasar buat pembicara-pembicara itu, motivator-motivator itu, ustadz-ustadz itu dan sebagainya gitu ya. Nah karena saya merusak pasar, saya tuh dikomplain, kamu jangan ngambil rezeki orang gitu kan. Kalau misalkan saya nggak pasang tarif, mereka juga terpaksa harus nurunin harganya gitu. Jadi saya tuh harus bikin red card, harus bikin tarif sekian untuk datang ke sini, perjalanan sekian bayar ke sini dan sebagainya, itu harus gitu, ditambah juga dengan tuntutan-tuntutan manajemen yang tadi. Nah jadi kan saya menghadapi dilema. Di satu sisi idealisme saya mengatakan bahwa saya tidak boleh pasang tarif, tetapi realitasnya saya harus pasang tarif untuk tidak membunuh lahan usaha orang gitu, dan untuk menghidupkan manajemen ini. Setelah dipikir-pikir, jumlah jambleh dihitung-hitung dan lain sebagainya, akhirnya bikinlah ke sebuah ketentuan bahwa saya ada tarifnya, tapi tarifnya murah. 10 dari stand up comedy yang saya undang kemarin itu. Ada pasang tarif di situ, tetapi di bawahnya ada tulisan disesuaikan gitu. Jadi ya pasang tarif tapi disesuaikan. Ya saya pikir, saya yakin ini sebenarnya bukan kompromi yang baik gitu ya. Tapi sejauh ini inilah yang paling mungkin bisa diambil antara idealisme saya untuk nggak pasang tarif dengan ada orang-orang yang mungkin akan dirugikan kalau saya nggak pasang tarif gitulah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi berapa tarif saya, ya tanyakan aja ke tim manajemen di bawah di kolom deskripsi gitu Baraya. Nah tapi kalau misalkan Baraya mau gabung ke Siraru, baru gabung ke manajemen itu bukan berarti gabung ke bikin YouTube saya untuk sepenuhnya saya yang ngedit, saya yang nyari sumbernya, saya yang apanya saya, dan saya bilang ke semua orang jangan pernah intervensi kalau soal konten YouTube gitu ya, jangan pernah ya. Tapi saya bikin grup diskusi dan saya bikin manajemen. Nah kalau misalkan Baraya mau gabung ke grup diskusi dan grup finansial di situ, di mana kita bisa cari bisnis sama-sama gitu ya, bisa apa, termasuk yang bikin tadi IO tadi, acara besar ngundang orang dan sebagainya, saya pengen gratis tapi mereka harus punya sponsor dan sebagainya. Nah Baraya mau jadi sponsor, ayo kita gabung sama-sama, saya pasarkan produk Baraya tapi Baraya bayar biaya untuk bisa menggratiskan seminar, workshop dan sebagainya itu buat masyarakat gitu. Jadi kita sama-sama memberikan keuntungan dengan cara yang halal dan thayyibah dan tidak merugikan orang lain gitu. Ya begitulah kurang lebihnya. Oke Baraya, itu ya Q&A kita kali ini. Semoga tidak ada potongan di sini, dan saya ucapkan terima kasih buat yang membanjiri kolom komentar dengan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. 4 diantaranya sudah saya jawab di sini. Semoga semuanya
puas. Tapi kalau tidak puas ya tonton aja channel YouTube saya terus-terusan. Oke, berarti itu saja ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Q&A.